Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM 1054211050017. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi, yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa genital dan untuk melihat apakah terdapat kelainan atau tidak. Dan selanjutnya kita akan melakukan info konsen. Nah, di sini kita akan menjelaskan kepada pasien tentang jenis pemeriksaannya, tujuan pemeriksaannya, dan prosedur pemeriksaannya. Dan setelah itu kita sampaikan ke pasien bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan ini tidak dapat menyebabkan nyeri, tapi dapat menimbulkan pasien merasa tidak nyaman. Dan selanjutnya kita bertanya apakah dia bersedia atau tidak. Dan apabila dia sudah bersedia, kemudian kita persiapkan alat dan bahannya. Dan sebelum itu kita suruh dulu pasien untuk meminta pasien mengosongkan kantung kencingnya atau kantung kemihnya terlebih dahulu. Kemudian kita minta pasien melepaskan celana dan pakaian dalamnya dan mempersilahkan pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Dan selanjutnya adalah kita nyalakan lampu dan arahkan ke arah genital pasien. Jika telah selesai, selanjutnya kita mempersiapkan alat dan bahannya. Dan di sini alat dan bahannya itu adalah meja pemeriksa ginekologi, ada cairan antiseptik, kasa steril, kapas lidi, sarung tangan, apron, handuk kering, lubrikan gel, dan juga ada lampu sorot, dan ada juga spekulum dan nampan, ada meja instrumen, ada kaca objek, dan juga ada kursi pemeriksa dan air keran dan ada air keran dan sabun. Baik, kemudian kita mencuci tangan dengan 7 langkah. Terus selanjutnya kita lihat atau inspeksi perut pasien, apakah terdapat massa, ada bekas operasi, dan juga apakah ada tanda-tanda inflamasi. Dan selanjutnya kita palpasi perut pasien, apakah dia terdapat massa, dan juga kemudian kita cuci tangan kembali. Baik, selanjutnya adalah sebelum menyentuh daerah kemaluan, kita sentuh paha sebelah dalam terlebih dahulu dan perhatikan labia, klitoris, dan perineumnya, apakah terdapat massa, parut, lesi, atau inflamasi, atau ada retakan pada kulit. Terus kita pisahkan labia mayora dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian kita periksa labia minora, klitoris, dan mulut uretra, dan mulut vagina, apakah ada massa atau lesi. Dan selanjutnya kita palpasi labia minora, apakah terdapat benjolan, cairan, ulkus, atau ada fistula. Jika terdapat massa, perhatikan permukaannya, warna dan nyeri atau tidak. Selanjutnya kita periksa kelenjar scan untuk melihat apakah adanya keputihan dan nyeri. Selanjutnya itu adalah kita periksa kelenjar Bartolini untuk melihat apakah ada cairan dan nyeri. Dan kita masukkan jari telunjuk ke dalam vagina di sisi bawah mulut vagina dan meraba dasar masing-masing labia mayora dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kita palpasi setiap sisi dan mencari apakah ada benjolan atau nyeri. Selanjutnya kita minta ibu untuk mengejan atau mengedan. Ketika menahan labia dalam posisi terbuka, periksa apakah terdapat benjolan bagian dinding anterior dan posterior vagina. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan spekulo. Pegang spekulum pada jari telunjuk dan jari tengah dan pasang spekulum cocor bebek dan sesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Selanjutnya kita fiksasi spekulum dan bersihkan lendir dan getah vagina apabila menghalangi pandangan. Selanjutnya kita periksa leher rahim apakah ada kelainan seperti kanker leher rahim, apakah ada cervitis, ektopion, apakah ada tumor. Dan juga selanjutnya kita lepaskan spekulum dan letakkan ke dalam wadah berisi larutan klorin. Dan pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan bimanual. Nah, pemeriksaan ini posisi pemeriksa berdiri, kemudian tangan kiri letakkan di atas abdomen, kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pemeriksa yang sudah diberi lubrikan gel ke dalam vagina. Nilai dinding vagina apakah teraba massa atau tidak. Dan selanjutnya nilai porsio, yaitu konsistensinya, ukurannya, apakah ada massa dan juga ada nyeri goyang porsio. Nah, selanjutnya adalah nilai corpus uteri. Ini apakah dia posisi lihat konsistensi dan ukurannya, apakah ada massa atau tidak, dan juga dia dilihat posisi antifleksi dan retrofleksi. Dan selanjutnya adalah nilai adnexa,
adanya nyeri tekan atau tidak, apakah ada massa atau tidak. Selanjutnya nilai kafum Douglas, apakah dia menonjol atau tidak, dan kemudian keluarkan jari tangan secara perlahan dan bersihkan area vulva dengan kasa kering. Selanjutnya pada pasien anak atau wanita yang belum menikah dapat dilakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal torture. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan, lepas sarung tangan di dalam larutan klorin dan minta pasien untuk mengenakan kembali pakaiannya dan beritahukan ke pemeriksaan pada pasien telah selesai. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.